Kelihatannya tidak ada yang mau berikan kesaksian. Oke, dalam waktu 3 atau 4 menit ini saya akan memberikan suatu topik mengenai doa. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita diingatkan kembali bahwa kita punya program melalui General Conference, yaitu Doa 777, adalah mengingatkan kita supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Dalam 7 hari kita berdoa jam 7 pagi dan berdoa jam 7 malam. Nah, di dalam 1 kali 1 kuartal kita akan bersama-sama melakukan doa khusus ataupun berpuasa kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam sehari-harinya kalau saya berpikir-pikir, apakah memang kita umat-umat Tuhan ini sudah berdoa setiap hari jam 7 pagi ataupun jam 7 sore, ya. Saya kadang dalam 1 hari itu tidak berdoa. Jadi maksudnya doa ini bukan maksudnya doa makan, itu di luar lah itu, ya. Kalau doa makan itu juga kadang kita ambil piring, ambil makanan, udah duduk makan. Jadi sepertinya doa itu biasa-biasa saja, ya. Padahal doa itu adalah suatu apa? Suatu komunikasi kita kepada Tuhan, suatu hubungan kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah makhluk ciptaannya. Kita harus bersyukur kepada Dia, ya, bahwa Dia telah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Sepertinya berdoa itu adalah merupakan kegiatan dalam hidup yang kesannya mudah, namun saudara-saudara kadang sulit untuk dilakukan. Ada saja penghalang untuk kita untuk berdoa. Dari 24 jam yang ada dalam sehari, kadang menyisihkan waktu 10 menit saja, ya. Jadi dalam 24 jam 10 menit saja untuk berdoa itu kita merasakan sangat sulit, ya. Padahal doa itu adalah penting dibandingkan kebutuhan hidup primer yang ada di dunia ini. Biasanya kita umat-umat Tuhan, khususnya Gereja Masyarakat Menari ke-7, kita berdoa ataupun bangun di pagi hari dan berdoa, membaca Alkitab segala macam, ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Nah, kalau ini kita lakukan, ya, jadi maksudnya berdoa di sini bukan hanya sekedar kalau nggak baca ataupun kalau nggak berdoa nggak boleh pergi ataupun melakukan sesuatu, ya. Jadi kadang kita karena rutinitas itu, jadi kadang doa itu hanya buka Alkitab, berdoa begini, biasa-biasa saja doanya. Sering sekali saya di rumah sama anak saya, waktu saya suruh dia berdoa, dia suaranya pelan sekali, sehingga saya tidak tahu dan tidak dengar apa yang dia katakan. Lalu setelah amin dia katakan, saya bilang, saya nggak ngerti apa yang kau katakan, ya. Nah, jadi disinilah yang perlu seharusnya kita umat Masyarakat Menari ke-7 kita koreksi, kita punya bentuk ataupun kita punya kebiasaan untuk berdoa kepada Tuhan, bahwa di dalam berdoa itu janganlah hanya sesuatu yang hanya rutinitas saja kita lakukan, tetapi itu adalah suatu komunikasi kepada Tuhan, bahwa kita meminta kepadanya, ya. Di pagi hari kita meminta kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan kegiatan kita, maka kita minta kepada Tuhan berkati kita di dalam apa yang kita lakukan, jauhkan segala mara bahaya, berikan rezeki dan lain sebagainya. Doa merupakan amunisi yang paling penting dalam melewati hidup yang penuh dengan perjuangan. Dengan berdoa kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan penuh. Doa akan memberikan pencerahan untuk setiap masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan percayalah, melalui doa hari akan berlalu layaknya air sungai yang mengalir, lancar hingga ke muara dan berakhir di lautan luas. Jadi pernahkah Anda merasakan bahwa doa Anda itu dijawab oleh Tuhan? Sewaktu pagi hari Anda berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu sebelum Anda melakukan kegiatan, apakah pernah Anda merasakan bahwa doa Anda itu dijawab, ya? Dikatakan di sini tadi bahwa melalui doa hari akan berlalu layaknya air sungai yang mengalir, lancar hingga ke muara dan berakhir di lautan luas. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya apa? Tidak ada kesulitannya, lancar semuanya. Itulah yang kita harapkan apa? Melalui doa yang kita lakukan. Selain doa di pagi hari, doa juga sangat baik dilakukan sebelum mata kita terpejam pada malam hari.
ketika dua di malam hari, inilah ucapan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Tuhan. Hari telah berlalu dengan lancar, segala berkat dan hikmat telah kita rasakan, maka saatnya bersyukur sebelum kita menutup mata untuk beristirahat. Di sini juga ditekankan kepada kita, pada sore hari ataupun pada malam hari sebelum kita menuju tempat istirahat atau tempat tidur kita, maka selayaknya kita apa? Kita berdoa kepada Tuhan, mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, Engkau telah apa? Telah memberikan kecukupan kepada kami dalam satu hari, telah memberikan berkat-Mu melalui pekerjaan, melalui yang lain-lain. Tetapi saudara-saudara, terkadang ya, sore hari ini atau malam hari ini sangat sulit dilakukan. Saya sendiri punya pengalaman, sangat jarang saya bisa berdoa kalau pada malam hari. Karena apa? Apalagi di Amerika ini, karena channel TV itu ada ratusan, ya, bahkan ribuan, ya. Pindah-pindah channel, sudah nggak terasa sudah jam 11, kita masih di depan apa? Di depan televisi kita. Inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini sekarang. Berbagai tantangan ini wajib dihadapi. Ingatlah bahwa dari 24 jam sehari yang Tuhan karuniakan, sungguh suatu kewajaran jika kita menyediakan waktu beberapa menit saja untuk bersekutu dengannya. Dengan demikian kita menjadi makhluk yang lebih baik lagi yang ingat pada Sang Pencipta. Saudara-saudara, disarankan kepada kita, di sini dikatakan bahwa di dalam 24 jam sehari yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya, sungguh suatu kewajaran jika kita menyediakan waktu beberapa menit saja. Jadi dihimbau kepada kita mulai sekarang ini, biarlah kita menyediakan waktu kita dari 24 jam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita sisihkan waktu kita sedikit saja untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan selalu memberkati apa yang kita minta. Terima kasih.